nggak sih, sebagian besar remaja sekarang itu ternyata hancur harga dirinya di rumah, bukan di luar rumah. Gimana tuh? Buktinya apa? Berapa banyak anak remaja sekarang betah duduk berlama-lama dekat orang tua? Banyak yang betah atau tidak betah? Hampir nggak betah sama Iya, sekali. makin dewasa anak itu normal makin banyak keluar rumah. Tapi seharusnya kalau mereka pulang ke rumah, mereka juga betah ketemu sama orang tuanya. Pertanyaannya, kenapa banyak anak remaja sekarang tidak betah duduk berlama-lama dekat orang tua? Kenapa coba kira-kira? Sebab ketika di dekat orang tua, telinganya panas mendengar ceramah, tausiah, kultum, overdosis, nasihat yang ia terima dari orang tuanya. Jadi harus gimana dong? Judulnya biar kamu masuk surga. Bukan nasihat nggak salah, bukan nasihat itu salah. Ngasih nasihat itu wajib. Tapi sebagian besar ketika kita overdosis nasihat, nasihat. Contoh yang harus dirubah apa? Coba makin dewasa anak kita, seharusnya makin banyak diajak ngomong, bukan diomongin. Penelitian John Hopkins University mengatakan remaja-remaja di Amerika yang memiliki kesempatan bicara pada orang tua ternyata memiliki daya tahan mental lebih baik terhadap pengaruh lingkungan yang buruk. Remaja yang sering diajak bicara, diajak ngomong, bukan diomongin, beda nggak? Didengarkan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, makin dewasa anak kita hari ini makin banyak diomongin apa diajak ngomong? Saya berani jamin semua anak-anak bermasalah hari ini, tanya mereka, kamu sering nggak sih berduaan berlama-lama ngobrol sama ayah kamu? Dikasih kesempatan untuk bisa berkomentar, paling ngobrol bukan hanya sekedar diomongin, ya begitu, betul nggak? Hampir. Nah, orang tua menyangka bahwa nasihatin anak tiap hari adalah bentuk perhatian kasih sayang. Ini yang salah ya? Iya, coba di antara di sini, bapak ibu di sini, ya, mak sama ibu di sini. Coba ketemu sama orang tua tiap hari, diomongin tiap hari. Atau ini misalnya udah menikah ya, diomongin suami tiap hari dari pagi sampai sore. Waduh. Cari alasan buat keluar terus ya kadang-kadang. Iya, akibat mereka tidak betah duduk berlama-lama dekat orang tuanya, maka mereka kemudian mencari tempat lain yang membuat mereka betah. Oh, jadi ini bukan solusi. Oh iya, lihatlah teman-teman. Misalnya ya, kalau anggota geng motor, lihatlah teman-temanku akan menghargaiku jika aku bisa memacu kendaraanku sekencang-kencangnya. Cari pembuktian atau juga pembuktian. Tahu nggak sih, sebagian besar remaja sekarang itu ternyata hancur harga dirinya di rumah, bukan di luar rumah. Gimana tuh? Buktinya apa? Berapa banyak anak remaja sekarang betah duduk berlama-lama dekat orang tua? Banyak yang betah atau tidak betah? Hampir nggak betah sama sekali. Makin dewasa anak itu normal makin banyak keluar rumah. Tapi seharusnya kalau mereka pulang ke rumah, mereka juga betah ketemu sama orang tuanya. Pertanyaannya, kenapa banyak anak remaja sekarang tidak betah duduk berlama-lama dekat orang tua? Kenapa coba kira-kira? Sebab ketika di dekat orang tua, telinganya panas mendengar ceramah, tausiah, kultum, overdosis, nasihat yang ia terima dari orang tuanya. Jadi harus gimana dong? Judulnya biar kamu masuk surga. Bukan nasihat nggak salah, bukan nasihat itu salah. Ngasih nasihat itu wajib. Tapi sebagian besar ketika kita overdosis nasihat, nasihat. Contoh yang harus dirubah apa? Coba makin dewasa anak kita, seharusnya makin banyak diajak ngomong, bukan diomongin. Penelitian John Hopkins University mengatakan remaja-remaja di Amerika yang memiliki kesempatan bicara pada orang tua ternyata memiliki daya tahan mental lebih baik terhadap pengaruh lingkungan yang buruk. Remaja yang sering diajak bicara, diajak ngomong, bukan diomongin, beda nggak? Didengarkan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, makin dewasa anak kita hari ini makin banyak diomongin apa diajak ngomong? Saya berani jamin semua anak-anak bermasalah hari ini, tanya mereka, kamu sering nggak sih berduaan berlama-lama ngobrol sama ayah kamu? Dikasih kesempatan untuk bisa berkomentar, paling ngobrol bukan hanya sekedar diomongin, ya begitu, betul nggak? Hampir. Nah, orang tua menyangka bahwa nasihatin anak tiap hari adalah bentuk perhatian kasih sayang. Ini yang salah ya? Iya, coba di antara di sini, bapak ibu di sini, ya, mak sama ibu di sini. Coba ketemu sama orang tua tiap hari, diomongin tiap hari. Atau ini misalnya udah menikah ya, diomongin suami tiap hari dari pagi sampai sore. Waduh. Cari alasan buat keluar terus ya kadang-kadang. Iya, akibat mereka tidak betah duduk berlama-lama dekat orang tuanya, maka mereka kemudian mencari tempat lain yang membuat mereka betah. Oh, jadi ini bukan solusi. Oh iya, lihatlah teman-teman. Misalnya ya, kalau anggota geng motor, lihatlah teman-temanku akan menghargaiku jika aku bisa memacu kendaraanku sekencang-kencangnya. Cari pembuktian atau juga